Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang kemarin merasa bertanya di kolom komentar gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menindaklanjutinya. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah di season kali ini saya tidak akan panjang lebar teman-teman ya, karena sekarang itu lagi nunggu ada yang ini ya, latihan upacara buat besok gitu teman-teman ya, buat Agustusan teman-teman ya. Jadi langsung saja ke pertanyaan yang pertama teman-teman ya. Assalamualaikum Bang, saya lagi cemas Bang gara-gara mendengarkan celotehan orang bahwa mendengarkan celotehan orang, asam lambung bisa menyebabkan kematian. Assalamualaikum Bang, saya lagi cemas Bang, gara-gara mendengarkan celotehan orang, asam lambung bisa menyebabkan kematian. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jangan pernah mendengarkan celotehan orang yang belum pernah mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Karena orang yang belum pernah mengalami selalu berandai-andai, berimajinasinya itu yang gak karuan teman-teman ya. Kalau seandainya kalian ingin memastikan bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya, tengok keadaan kalian saat ini, teman-teman ya. Kapan kalian mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis? Sudah berapa lama kalian mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis? Setiap harinya selalu merasakan tidak nyaman setiap harinya gitu teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki selalu hadir sensasinya. Dan kemudian pertanyaannya, apakah sampai detik ini kalian sudah mati? Kan tidak teman-teman ya. Nah itu menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak menyebabkan kematian, tidak berbahaya sama sekali. Kalau seandainya gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu berbahaya, sudah di awal-awal kalian saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis juga pasti kalian sudah mati. Nah itu teman-teman, nah makanya positive thinking saja gitu teman-teman. Kalian bakalan membaik, kalian bakalan sembuh teman-teman, karena gangguan ini tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Coba rasakan sama Anda sendiri, kalian hanya terganggu saja, pikirannya menjadi terganggu, perasaannya menjadi terganggu, kualitas hidup kalian juga menjadi terganggu. Mau beraktivitas ada rasa tidak nyaman, mau membuat apa ya sesuatu ada rasa tidak nyaman. Nah itu teman-teman, mengganggunya hanya ke arah situ teman-teman ya. Jadi untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sebetulnya bukan penyakit teman-teman, yaitu gangguan. Kalian itu ada medisnya, ada asam lambung yang terganggu teman-teman ya.
jadi gagal fungsi lah. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, jangan pernah mendengarkan asumsi-asumsi orang yang belum pernah mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Rasakan saja sendiri teman-teman ya, sampai detik ini kalian masih hidup. Kalian sampai detik ini juga masih bisa menghirup udara-udara segar. Sampai detik ini juga kalian masih bisa nonton celotehan-celotehan Abdurrahman. Nah itu teman-teman, itu menjadi patokan buat kalian bahwa ternyata kalian sampai detik ini juga masih hidup. Ternyata gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Nah itu teman-teman, sehingga kalian itu setiap harinya itu terganggu dengan sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis selalu bilang gangguan asam lambung GERD artritis psikosomatis, bukan penyakit asam lambung GERD artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman, karena asam lambung itu bukan penyakit teman-teman ya, hanya terganggu saja, fungsinya terganggu teman-teman ya, itu saja sih sebetulnya teman-teman ya. Adapun rasa takut dan sebagainya teman-teman, ada rasa cemas dan sebagainya, itu dari mental saja teman-teman, dari trauma. Saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kalian mengalami ketakutan, takut seperti menjelang mau kematian ya. Nah itu teman-teman, itu menjadi trauma tersendiri teman-teman. Padahal kalau seandainya kalian dulu tidak salah berasumsi teman-teman, tidak salah berpikir teman-teman ya, kalau seandainya dulu kalian waktu terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis kalian bisa berpikir wajar, wah ini nih gue seperti mau mati nih, oh ini bukan mendekati kematian, ini gula darah sedang turun gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian berpikir seperti itu tidak akan menjadi trauma teman-teman ya. Cuman dulu saat di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ada rasa seperti mau mati, itu kita berpikirnya wah ini jangan-jangan mendekati kematian. Nah itu yang salah teman-teman, itu menjadi trauma tersendiri. Dan ketika trauma ada kaitannya dengan mental teman-teman, dan ketika mentalnya menjadi mental ngedrop teman-teman, semuanya serba sensitif, serba ditakutkan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, jangan pernah mendengarkan celotehan orang seperti itu. Ingat, gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis tidak berbahaya. Kalau seandainya asam lambung dan artritis psikosomatis itu berbahaya, sudah lama sekali kalian sudah meninggal. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Yang harus kalian lakukan itu adalah tetap konsisten menjaga 3P-nya teman-teman. Kemudian pupuk rasa semangat gitu teman-teman, karena rasa semangat itu sangat penting sekali untuk pemulihan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kenapa bisa seperti itu? Karena jujur sepengalaman saya dulu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, semangat itu tidak ada teman-teman. Tetapi berbeda ketika semangatnya hadir setiap harinya teman-teman ya, meningkat semangatnya, justru pemulihan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu bakalan lebih cepat. Itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Dari My Love 667. Pak Guru, dulu waktu pemulihan makan ayam digoreng juga enggak? Makan yang direbus aja sesekali enggak apa-apa kan ya? Makan yang digoreng biar selera makan enggak stres juga. Untuk saya pribadi teman-teman, kenapa pemulihan saya itu agak melambat gitu teman-teman ya, karena terlalu berpantrang gitu teman-teman, untuk saya pribadi gitu teman-teman ya. Tetapi untuk teman-teman, karena sekarang banyak yang mengingatkan gitu teman-teman ya, kalau seandainya menjaga pola makan saja gitu teman-teman, itu cukup 1 bulan 2 bulan juga udah selesai gitu teman-teman. Nah selanjutnya yang harus kalian lakukan itu adalah mencoba makanan-makanan yang banyak proteinnya untuk yang lain juga gitu teman-teman ya. Karena apa? Kebutuhan untuk tubuh kita itu harus ada berbagai macam jenis vitamin, berbagai macam jenis kebaikan dari makanan tersebut teman-teman. Dari lemaknya kita butuh gitu teman-teman ya, kemudian dari hal lain-lainnya kita butuh teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, sebetulnya menjaga jenis makanannya itu cukup 1 bulan 2 bulan saja gitu teman-teman. Selebihnya kalian itu harus sudah bisa membiasakan diri mengkonsumsi makanan-makanan yang lain. Kayak contoh ayam gitu teman-teman. Dulu saya terlalu mantrang teman-teman. Jadi ayamnya itu nggak sampai digoreng ya, direbus setiap harinya gitu teman-teman, dan itu berbulan-bulan. Nah itu teman-teman, sehingga pemulihan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis yang saya dapatkan itu agak melambat teman-teman ya, karena kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, jadi saya katakan ketika ini
Siapa barusan itu My Love 667 untuk, ayam digoreng itu boleh teman-teman ya, tetapi jangan terlalu keseringan apalagi yang namanya minyaknya itu berlebih teman-teman, karena minyak itu bisa mengganggu apa ya, memperhambat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya untuk pola makan sebaiknya kalian harus bisa mencoba makanan-makanan yang lain. Tetapi kalau misalnya bagi teman-teman yang belum bisa menjaga nih, Pak saya itu menjaganya baru cuma 1 hari 2 hari, lanjut saja menjaga jenis makanannya teman-teman ya, hindari dulu goreng-gorengan. Tetapi kalau misalnya kalian sudah begitu lama menjaganya teman-teman, alangkah baiknya kalian mencoba makanan-makanan yang bervariasi, tetapi dengan catatan yang aman-aman saja, kayak macam pedas hindari saja dulu gitu teman-teman, apalagi yang namanya alkohol hindari teman-teman ya, kemudian apa ya, asam seperti itu hindari saja dulu. Nah itu teman-teman, tetapi untuk yang lain kalian boleh coba saja. Nah itu teman-teman, kemudian pertanyaan selanjutnya dari siapa ini? Dari Dadan Suhendar 2961. Pola makannya apa saja, Pak? Kemudian apa ya? Pola makannya apa saja, Pak? Sama obatnya sampai sekarang sembuh. Untuk pola makannya saya hanya menjaga jenis makanannya gitu, teman-teman. Kemudian menjaga jam makannya. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selalu disarankan ya, jangan telat makan, harus sering minum, teman-teman ya. Tujuannya biar kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Kemudian pertanyaannya selanjutnya itu adalah obatnya sampai sekarang sembuh. Untuk saya pribadi teman-teman, obatnya hanya ada dalam diri saya masing-masing gitu teman-teman. Untuk saya pribadi dulu obatnya hanya 3 P, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga, selebihnya senang-senang saja. Jauhi pikiran-pikiran yang membuat kita mumet. Nah itu teman-teman, jadi obatnya itu bukan obat yang dikonsumsi, bukan herbal yang dikonsumsi teman-teman, tetapi hanya metode teman-teman ya, dan metodenya itu yang tadi saya sebutkan ya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga, pola makannya usahakan jangan telat makan, kemudian jaga jenis makanannya ketika sedang parah-parahnya gitu teman-teman. Kemudian pola hidupnya usahakan harus sering olahraga juga, olahraga ringan, nggak usah yang berat-berat gitu teman-teman. Kemudian dari pola hidup itu usahakan harus tidurnya itu cukup di malam harinya, dan tidur di malam hari itu kualitasnya itu harus bagus teman-teman ya. Dan untuk saya pribadi waktu itu tidurnya itu minimal 8 jam dalam 1 malam. Nah itu teman-teman, kemudian dari pola pikir juga harus dijaga, jangan selalu berpikir mengarah-arah ke terlalu banyak pikiran teman-teman ya, hindari stres. Nah itu teman-teman, selebihnya usahakan bersenang-senang saja. Itu yang saya alami dulu gitu teman-teman, obatnya cuman itu. Nah itu teman-teman ya, kemudian selanjutnya selera makan hilang, Pak, badan jadi tambah kurus. Untuk selera makan saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis nggak ada sama sekali teman-teman ya. Jadi selera makan itu nggak ada sama sekali. Jadi kita itu malas makan, dikasih makanan yang enak-enak juga selera itu nggak ada sama sekali. Nah itu teman-teman, kenapa bisa seperti itu? Yang pertama itu untuk pola pikir bisa mempengaruhi segalanya teman-teman, baik perasaan, pokoknya semuanya itu bisa terpengaruh dari pola pikir. Dulu mungkin kita saat lagi lapar-laparnya gitu teman-teman selalu membayang-bayangkan ya, jenis makanan apa yang akan kita konsumsi hari ini kan gitu teman-teman ya, kita bayangkan makan makanan lezat teman-teman, akhirnya bisa menggugah selera. Nah, tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis karena pikirannya itu selalu ke penyakit, selalu ke sensasi, akhirnya untuk selera makan itu nggak ada sama sekali teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah makanya mulai dari sekarang ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, biar selera makannya itu hadir lagi gitu teman-teman, yang pertama itu hindari stres gitu teman-teman ya. Kemudian sering olahraga juga gitu teman-teman, karena ketika olahraga itu bisa melahirkan mood untuk makan gitu teman-teman, yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian usahakan variasikan untuk makanannya gitu teman-teman, kemudian mencoba membayang-bayangkan ini makannya yang enak apa nih. Nah itu teman-teman ya, dan itu cukup membantu buat saya pribadi teman-teman. Tetapi jujur ya, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, selera makan itu hilang 100% teman-teman. Tetapi untuk yang namanya makan, jujur ya, apapun yang terjadi makan itu harus masuk teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis makan itu sangat penting teman-teman. Mari berpikir logika saja, kalau seandainya orang sakit, orang yang tidak tidak fit gitu teman-teman ya, kalau misalnya tanpa makan itu tidak akan membaik teman-teman. Nah, makanya apapun yang terjadi makan itu harus masuk gitu teman-teman, akalin saja. Walaupun gak ada selera makan, yang penting makan harus masuk gitu teman-teman ya, sedikit-sedikit aja, yang penting pasti habis. Nah itu teman-teman ya, makanya akalin saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya tidak akan panjang lebar karena sekarang itu ada kegiatan.
Jadi videonya saya hentikan untuk teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, mohon maaf sekali atas keterbatasan saya. Nanti saya lanjut lagi di episode selanjutnya ketika ada yang bertanya, nanti saya jawab lagi lewat video. Nah itu teman-teman ya, itu baru beberapa pertanyaan ya, ini banyak sekali yang bertanya tetapi nggak bisa saya jawab semuanya gitu teman-teman ya. Nanti di season kedua saya jawab kembali teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang belum terjawab, tunggu video yang keduanya, nanti saya jawab lewat video lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.